Saya membaca dari dua bagian firman Tuhan. Pertama, Yohanes 14 ayat 6. Firman Tuhan berkata bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Satu bagian lagi saya baca dari Injil Yohanes 17 ayat 17, demikian firman Tuhan. "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu itu adalah kebenaran. Teman-teman sekalian, apa yang kamu pikirkan atau apa yang kita pikirkan ketika mendengarkan pernyataan semua orang melakukan kok? Pada waktu ada anak yang ketahuan nyontek dan dengan mudah dia berkata semua juga nyontek gitu ya. Pada waktu akhirnya ada anak-anak yang istilahnya kayak berpacaran yang gak bagus, berpacaran tidak sesuai istilahnya firman Tuhan. Seringkali juga dia dengan mudah berkata bahwa semua juga begitu gitu ya. Bahkan kadangkala banyak sekali ketika ketahuan berbohong, semua juga bohong. Ketika ada banyak ketidakjujuran, ketika ada banyak rekayasa, dengan mudah berkata bahwa itu adalah hal yang biasa gitulah. Itu adalah hal yang seakan-akan wajar-wajar saja karena semua orang juga melakukan. Saudara, saya hari ini ingin mengajak kita merenungkan kebenaran itu, berbicara tentang kebenaran mengacu kepada kebenaran firman Tuhan. Standar hidup anak Tuhan adalah firman. Standar hidup anak Tuhan adalah firman, adalah Alkitab. Bukan apa kata orang atau kata mayoritas orang. Oleh karena itu, hiduplah dalam kebenaran yang adalah firman Tuhan itu. Standar hidup anak Tuhan adalah firman Tuhan, bukan apa kata orang, bukan apa kata mayoritas orang. Karena itu, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Belajar dari Alkitab atau dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca. Kata kebenaran itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata aletheia. Kebenaran atau suatu kejujuran. Kebenaran itu dapat menunjuk kepada ajaran Kristen, ya, kepada firman Tuhan. Apa yang sebenarnya, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang apa yang sebenarnya, sifat yang dapat dipercayai atau sesuatu gitu ya, yang sungguh-sungguh ada. Jadi kalau memang kita berkata bahwa memang ada nih orangnya ada, bukan katanya orang ada terus tiba-tiba sebenarnya orangnya nggak ada, bukan. Nah, misalnya ya tiga, bukan jadi 3 menjadi 2 atau 3 menjadi 4, kan tidak begitu gitu ya. Pada waktu kita bilang kebenaran berarti sesuatu yang real, yang ada gitu ya, yang seharusnya, kalau saya ingin mengatakan, tidak ada rekayasa. Nah, kalau kita lihat lagi kata kebenaran di dalam dua bagian Alkitab tadi, dikatakan satu mengacu kepada Tuhan Yesus. Berarti kalau kita bilang kita ingin hidup dalam kebenaran, sudahkah kita dimerdekakan atau dibenarkan oleh Tuhan Yesus? Yang kedua adalah dalam Yohanes 17 ayat 17. Berkata tentang kebenaran berarti berbicara tentang firman Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, kita yang mengatakan diri, oh saya sudah dibenarkan di dalam Tuhan, kita adalah aktivis-aktivis di dalam pelayanan gereja kita atau dimanapun kita berada. Tapi sejauh mana kita itu sudah menjadi orang-orang yang menjadikan firman Tuhan itu sebagai tolok ukur kebenaran kita. Jadi kita tidak lihat lagi apa kata orang, apa kata mayoritas orang. Jadi pada waktu kita bilang tidak, kita tahu sekali, saya berkata tidak karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya berkata iya karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam bagian Alkitab lainnya, jika iya katakan ya iya, jika tidak katakan tidak. Karena yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Tidak mudah. Kita hidup dalam sebuah lingkungan yang kadang-kadang mau tidak mau, suka atau tidak suka, karena kita seakan-akan harus sedikit kompromi dengan ketidakbenaran. Kadang-kala kita dituntut atau kita dibuat, akhirnya kita seakan-akan harus berjalan di dalam suatu rel yang kita tahu itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kembali lagi saudara, kita yang memilih. Apakah kita akan memilih untuk tetap berjalan di situ, atau kita akan kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan? Kiranya kita menyadari bahwa hidup kita bukan tentang di dunia ini saja. Hidup kita itu akan kita pertanggungjawabkan saat kita kembali kepada Sang Pencipta kita. Dan pada waktu kita kembali kepada Dia, sejauh mana Dia bisa melihat hidup kita, hidup yang dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.